pencemarannya ya. Kalau di hutan itu tuh yang asik tuh ada suara musik pendakian. Tetap semangat. Semangat. Walaupun lintu hot, saya sudah nggak tahan bunda. Setelah sampai di Desa Belangian, kami langsung mempersiapkan diri untuk registrasi dan kami mendapat tiket nomor ke-19 untuk diperiksa barang dan juga membayar biaya registrasi 20.000 per orangnya. Oke, lagi registrasi di basecamp Belangian atau basecamp pendakian Kahung. Jadi peraturan terbaru ini salah satunya harus nggak boleh pakai plastik. Jadi kalau air minum nggak boleh pakai bungkusan aqua, jadi pakai tumbler. Dan juga logistik harus pakai apa bun? Toples, ya kan? Toples. Jadi infonya seperti itu, biar kawan-kawan pendaki yang mau ke Kahung lebih menyediakan. Pokoknya apapun, mie-nya harus pakai toples. Jadi minumannya pun harus pakai. Sudah bisa ke Kahung Raya? Sudah. Jadi mau ke Kahung Semuanya harus pakai, tidak boleh pakai sampah. Oke. Jadi Bu Ai guys. Setelah kami menyelesaikan registrasi dan juga pengecekan barang, maka kami diarahkan untuk tidur di rumah Pak Dayat selaku Pok Darwis Desa Belangian. Malam itu kami banyak bercengkrama dengan beliau, juga banyak cerita yang disampaikan beliau sampai akhirnya kami terlelap pada malam itu. Dan bangun di jam 5 subuh. Tentunya kita pagi ini dimulai dengan packing, dan insya Allah juga kita makan dulu, masak, dan insya Allah nanti pakai ojek dari rumah Pok Darwis ini ke muka hutan rimba atau terakhir Jalan Paping. Jadi biaya ojek dari basecamp ke pintu rimba itu sekitaran 40.000. Dan setelah kami selesai mandi dan juga sholat subuh, maka kami pun sarapan bersama dan juga mempersiapkan barang-barang kami yang akan kami bawa ke jalur pendakian. Setelah kami selesai dengan packingan kami, maka kami pun dijemput oleh paman ojek untuk diantar menuju gerbang rimba hutan Kahung. Estimasi waktu dari kampung ke ujung Paping atau pintu gerbang hutan itu memakan waktu 30 menit jika kita memakai ojek. Kalau kita memakai ojek, kita juga sudah melewati pos 1 di pendakian Gunung Kahung, yaitu pos shelter kembar. Shelter kembar kan lain lah. Setelah 30 menit kita memakai ojek, maka kita sampai di ujung Paping atau di gerbang hutan Kahung. Setelah sudah sampai semua, maka kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju hutan belantara. Kalau di hutan, itu tuh yang asik tuh ada suara musik hutan. Suara hewan hutan tuh aduh. Dan kalau di rumah tuh suara ini nih yang bikin kangen. Sekitaran 20 menit dari gerbang rimba sampai di Lembah Kahung. Saya rasa salah satu yang indah banget di Kahung itu adalah Lembah Kahung. Batu-batunya unik, itu sungainya, dan adem pastinya.
Setelah puas menikmati Lembah Kahong, maka kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2, yaitu pos Muara Kahung. Tidak jauh dari pos 2 Muara Kahung, kita akan dapati pohon karyawaya kahung. Kalau identik di halau-halau ada karyawaya gerbang, maka di sini juga ada pohon karyawaya yang identik dengan karyawaya kahung. Karyawaya. Jadi otentiknya di Kahung ini ya, Bun. Gede banget. Setelah istirahat di pos sungai pos lembah Kahung, jadi sekitaran 20 menitan, ya kurang lebih 20 menit sampai lagi deh di pohon karyawaya. Kalau di halau-halau ada gerbang Saranjana, ini karyawayanya Kahung. Jadi karyawaya ini butuh ratusan tahun biar gede kayak gini. Nah, jadi salah satunya ya harus jagalah alam Kalimantan kan. Setelah puas berfoto di karyawaya kahung, maka kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Cemara. Nah, lihat teman-teman pendaki yang lainnya pada mandi, wah segar banget kayaknya dah. Akhirnya sampai di pos Cemara, pos 3 di pendakian Gunung Kahung. Jadi sudah ada dua mungkin pendaki yang malam tadi ya. Jadi mengenai air di pos 3 Cemara itu aman. Oke. Wah, ini sampai juga. Jadi sekitaran berangkat tadi dari kampung. Dari kampung itu berangkat di jam setengah 8. Setengah 8 naik ojek sampai ke gerbang Rimba. Setengah jam, pokoknya dari jam setengah 8 sampai ini jam 10.44 baru sampai di pos 3. Susu untuk melek. Jadi tidaknya kita dengan susu ini bisa mengganti energi yang telah dibakar. Nambah energi. Aduh, sudah sampai pos 3 pos Cemara. Setelah itu kami pun lanjut ke base camp Cemaranya, dan ternyata banyak sekali pendaki di base camp Cemara yang sedang istirahat juga pada hari itu. Akhirnya sampai di pos 4 Saka 1. Kalau ke sini menuju Mandin atau air terjun sungai air terjun Kahung, nanti insya Allah kalau ke puncak belok ke kanan dari persimpangan. Atau kalau dari sana ke belok kiri, belok kanan sini menuju ke air terjun Kahung. Jadi jam 14.51 akhirnya sampai di pos 4. Dari jam perjalanan dari kampung jam setengah 8 sampai di pos 4 di jam 14.51 atau jam 2.51. Ya.
pos Sakatu. Di mana? Lima. Apa pendakian pertamanya? Kahong. Kahong. Jadi kisaran azan maghrib udah sampai di posko Kalimatak atau pos ke-5 di pendakian Kahong. Karena alarm sholat di handphone saya udah berbunyi, maka kami sama-sama istirahat dulu di posko Kalimatak untuk melanjutkan ke posko Amazon. Insya Allah kami niatnya ngecamp di pos Amazon. Luar biasa. Karena beberapa pertimbangan, maka kami batalkan untuk ngecamp di Amazon dan kami ngecamp serta istirahat di Kalimatak. Setelah paginya, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 6 Amazon. Dari pos 5 ke pos 6 ini vegetasi sudah lumut yang mungkin memanjakan mata dan unik. Palu. Setelah beberapa menit istirahat tempat tersebut, maka kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pohon bonsai, yaitu pohon viral di Kahong yang tempat banyak pendaki berfoto di sana. Dari pohon bonsai kira-kira 20 menit maka sampailah kami di puncak Gunung Kahong 1456 mdpl. Bunda Isna, yang keberapa kali Kahong dah? Wais, tetap apa Bon? Tetap cuma berubah itunya nah ada perubahan. Iya. Siapa anunya spiritnya tetap semangat aja? Tetap semangat. Oke. Biar lambat tapi santai. Mantap.